Penyelamatan aset oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu bagian krusial dalam upaya panjang Indonesia memerangi korupsi. Aset-aset negara yang dicuri oleh sejumlah oknum mengakibatkan program pembangunan melambat dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal yang sama juga terjadi di tingkat daerah. Penyelamatan aset di daerah menjadi sangat penting, sebab apabila disalahgunakan atau tidak dikelola dengan baik, maka berpotensi memperlambat pembangunan yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Yang dalam 5 tahun terakhir ini saja, jumlahnya mencapai 517 perkara. Atas dasar itulah, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi hadir sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang tugas dan fungsi KPK. Tadi kita punya wewenang dalam melaksanakan koordinasi. Nah, wewenang yang dilakukan oleh Satgas Pencegahan yaitu untuk meminta informasi, meminta laporan berkaitan dengan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan. Ya, nah, jadi kami Satgas Pencegahan meminta kepada seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia, 546 pemerintah daerah, melaporkan langkah-langkah pencegahannya melalui sistem yang kami sudah buat. Sistem itulah namanya Monitoring Center for Prevention. Langkah-langkah apa yang mereka harus lakukan? Nah, mereka harus melaporkan berkaitan dengan areal-areal yang menurut kita dari KPK itu rawan terjadinya tindak pidana. Ya, berkaitan dengan perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, kemudian diantaranya lagi yaitu berkaitan dengan barang milik daerah dan optimalisasi pendapatan daerah. Dari 8 wilayah atau areal itulah mereka wajib melaporkan. Dalam hal ini, KPK menerapkan metode Monitoring Center for Prevention atau MCP untuk memetakan titik-titik rawan korupsi di setiap daerah, termasuk untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan pengawasan praktik korupsi. Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik bahkan secara gamblang menyebut bahwa korupsi aset menjadi sorotan dan persoalan terbesar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama di Nusa Tenggara. Program MCP KPK pun dinilai efektif sebagai guide agar penyelenggara pemerintahan berjalan sesuai arah. Kami apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh KPK yang melakukan pendampingan dan juga ada dari kelompok-kelompok yang peduli dengan aset. Kami ingin mengatakan salah satu persoalan terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kita sekarang itu adalah memang persoalan aset. Sejak 2014 ketika Ibu Menteri Keuangan menggagas pentingnya neraca aset. Nah, sementara daerah mulai membenahi ini. Tapi ini kan tidak mudah. Ada aset yang bergerak, ada aset yang tidak bergerak. Nah, menata kembali aset-aset ini itu perjalanan yang membutuhkan komitmen yang kuat. Tapi sekali lagi ini sangat tergantung kepada komitmen dan kemauan dari pemerintah daerah. Tidak semua daerah juga yang punya komitmen kuat untuk hal seperti ini. Karena berkaitan dengan elektabilitas juga, ya. Jadi memang sekali lagi NTB salah satu contoh yang bagus tentang pengolahan aset kemarin, tetapi juga harus kita pahami beberapa daerah lain di Indonesia masih harus banyak belajar tentang bagaimana mengelola aset, yang dimana aset tersebut kemudian nanti bermanfaat terhadap penambahan pendapatan asli daerah. Kehadiran Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK pun dinilai pakar hukum membawa paradigma baru dalam upaya pengentasan korupsi. Namun demikian, upaya pencegahan yang dilakukan tim Korsup KPK harus mendapatkan penguatan di segala lini. Nah, untuk itu ada koordinasi dan supervisi ya
kalau sudah jadi kasus, dia harus memonitor betul. Itu karena dari praktek ya, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi dari media kan kita kadang-kadang kaget itu ada korupsi di penyidikan, aset yang disita sekian. Terus bagaimana pengamanannya? Ketika nanti sudah penuntutan bagaimana pengamanannya juga. Meskipun pencegahan tidak berbicara tentang bagaimana pengelolaan yang sudah disita, tapi kan dia juga harus memonitor. Hasil temuannya karena memonitor itu sampaikan kepada penindakan. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga seperti KPK sangat diperlukan untuk memastikan bahwa aset di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah, dapat diselamatkan dan dikelola secara optimal. Seperti halnya yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat telah lama masyhur dengan keindahan alamnya yang memukau. Namun, potensi sumber daya alam yang dimiliki NTB dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkapkan banyak anomali dalam pengelolaan sumber daya yang menjadi aset negara, yang tidak hanya menimbulkan kesulitan bagi daerah setempat, tetapi juga meningkatkan potensi dugaan tindak pidana korupsi. Berangkat dari fakta tersebut, KPK melalui Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan ofensif, menjangkau para pemangku kepentingan guna menyelamatkan NTB dari praktik-praktik rasuah. Dan dimaksud kita mendorong perbaikan tata kelola di pemerintah daerah. Mulai dari perencanaan, penganggaran, ya, jangan sampai Pemda merencanakan korupsi, dia berkonspirasi dengan DPRD, yang mengatur-ngatur anggaran, bagi-bagi anggaran yang tidak sesuai aturan. Ya, pengadaan barang dan jasa kita memastikan tidak ada titip-titip proyek, jangan sampai ada proyek mangkrak, karena ini banyak sekali ditemukan di lapangan ya. Salah satu misi kehadiran KPK di wilayah tengah Nusa Tenggara tersebut adalah menyelamatkan aset-aset sumber daya yang sejatinya dimiliki negara. Namun keabsahannya masih menggantung dan bahkan telah beralih ke pemilikan secara ilegal. Salah satu aset negara yang menuai sorotan KPK adalah tata kelola aset Lombok City Center yang berada di Desa Gerimak, Kabupaten Lombok Barat. Satgas Korsub KPK melihat adanya kejanggalan dalam isi perjanjian karena tidak memuat batas waktu penggunaan aset sehingga berpotensi terjadi penyimpangan. Tim kantor Berita Antara pun melakukan pengecekan langsung ke lokasi aset seluas 8,4 hektar tersebut. Aset berupa lahan dan bangunan mal yang berada tepat di batas kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat itu terlihat kosong dan terbengkalai. Tidak ada aktivitas berarti, selain beberapa petugas keamanan dan pengelola gedung yang tengah berjaga di sekitar lokasi. Aset tersebut pun kini tengah menjadi objek penyidikan aparat penegak hukum. Tapi pembangunannya itu berapa, Pak? 2014. Oh, lumayan 4 tahun ya proses pembangunannya. 2012 awal. Peresmiannya 2000 pokoknya 2 tahunan ya. Kita udah ini KPK. Oh iya, kemarin udah dari sini ya kemarin. Ada juga yang ngasih. Ada kemarin ada 3 hari dari sini dari KPK. Dan ngecek. Berapa orang? Orangnya itu banyak sekali. Saya tahu yang dari pusat berapa orang kan, tapi yang dari sini kan banyak sekali. Saya lihat kayak di PP, Pemda, didampingi sama Pemda ya. Iya. Satu atau Tripan ya. Semua kemarin dia datang tiba-tiba enggak tahu gitu. Kita bukan gerbang aja, sebetulnya silakan kita aja. Di kota Seribu Masjid Mataram,
KPK juga melakukan mediasi masalah sengketa aset, diantaranya aset lapangan Malomba, antara pemerintah Kota Mataram dengan Pangkalan Angkatan Laut Mataram. Dua instansi yang sama-sama mengklaim kepemilikan aset tersebut. KPK hadir menjadi jembatan penyelesaian polemik yang timbul, sehingga aset tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal dengan status kepemilikan yang lebih jelas. Artinya kita sudah kepemilikan ini kan sudah jelas. Artinya bisa kami lakukan operasional, kemudian renovasi segala macamnya di situ kami bisa lakukan. Yang selama ini kan kita tidak bisa melakukan renovasi ataupun perbaikan-perbaikan. Sementara sekarang SDM kita semakin bertambah, bangunan juga tetap seperti itu. Nah, dengan adanya pengalihan ini kami bisa melakukan perubahan, bisa melakukan rehabilitasi, bisa melakukan pembangunan juga di situ. Upaya pencegahan lainnya yang dilakukan KPK adalah melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk meluruskan prosedur yang dinilai belum sesuai aturan. Seperti halnya di bidang perizinan yang rentan terhadap pelanggaran. KPK pun melakukan inspeksi ke Mall Pelayanan Publik Dinas Perizinan Terpadu 1 Pintu DPTSP Kota Mataram. Dalam inspeksi tersebut, KPK menemukan adanya tumpang tindih perizinan antar instansi sehingga keberadaan Mall Pelayanan Publik belum berdampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik di Kota Mataram. KPK pun memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola perizinan guna memastikan seluruh proses penerbitan izin berjalan baik dan sesuai dengan program pencegahan korupsi dari 8 area intervensi KPK. Dengan adanya KPK hari ini datang, saya terus senang sekali. Mereka bisa memberikan masukan-masukan dan menanyakan kendala-kendala kami apa yang di sini, dan semua akan kami sampaikan dan untuk diberikan rekomendasi. Saya kira itu. Tujuan akhirnya untuk perbaikan itu supaya harus diperbaikan, ya, betul, perbaikan. Hanya ini bukan perbaikan, peningkatan aja. Peningkatan, dan ada memang yang berpotensi celah-celah berpotensi terjadi korupsi atau itu atau kecurangan dan sebagainya. Kawasan Gili Tramena yang mencakup Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air juga menjadi fokus perhatian KPK. Surga kecil yang jatuh ke bumi tersebut nyatanya menyimpan masalah pelik yang belum selesai selama bertahun-tahun. KPK berperan dalam menyelesaikan sengketa antara pemerintah Provinsi NTB yang memiliki hak pengelolaan atas 75 hektar tanah di Gili Trawangan dari total luas 340 hektar dengan oknum masyarakat yang mengklaim hak atas tanah tersebut dan menyewakannya tanpa izin. Pemerintah daerah bersama KPK pun mengambil tindakan tegas dengan memasang pelang segel yang menyatakan bahwa bangunan tersebut adalah milik negara dan berdiri tanpa izin. Persoalan krisis air bersih juga menjadi sorotan KPK di segitiga emas Gili Tramena. Tim Satgas Korsub Wilayah 5 KPK menemukan indikasi adanya dugaan pelanggaran dalam proses perizinan antara pemerintah dan pihak swasta sebagai penyedia air bersih di Tramena. Saya dengan datangnya KPK hari ini yaitu memberikan solusi terbaik dengan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang pernah dilakukan aksi, pernah bersurat, kami juga mewakili masyarakat, bersurat ke Ombudsman, bersurat ke Bupati, Gubernur semua itu, tapi kan tetap didorong namanya perusahaan yang pernah melakukan kerusakan lingkungan di Gili Trawangan. Nah itu masyarakat tidak mau sampai sekarang. Gitu sih. Dan sampai saat ini pun perusahaan tetap didorong untuk masuk, dan di sini ada APH juga yang ambil bagian untuk pengamanan.
Pencegahan ofensif yang dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan oleh Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memberikan angin segar bagi upaya penyelamatan aset negara, sehingga tata kelola sumber daya di Nusa Tenggara Barat dapat bergerak ke arah yang lebih baik. Semangat perubahan tersebut diharapkan dapat menyebar ke daerah-daerah lain, termasuk wilayah tetangga Nusa Tenggara Timur. Laut biru kehijauan yang diterangi sinar matahari menjadikan suasana di Labuan Bajo begitu memukau. Suara angin yang berdesir saat menyapu dahan dan belukar semakin memperkuat pesonanya. Sementara itu, di sebelah selatan kota Seribu Sunset, puluhan pasang kaki bergerak menuju ujung dermaga. Derap langkah para petugas anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi berganti dengan deruan mesin speedboat yang menjauh dari dermaga, diiringi hempasan ombak yang berarak. Siang itu, Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Korsup Wilayah 5 KPK bersama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sedang bergegas menuju sebuah kapal pinisi yang telah dimodifikasi seperti hotel berbintang di tengah lautan. Di hotel terapung tersebut, KPK mendapati dugaan pelanggaran serta manipulasi laporan terkait jasa akomodasi perhotelan dan makan minum di atas perairan yang mengakibatkan kerugian negara yang tidak sedikit. Pemerintah daerah Manggarai Barat yang didampingi oleh KPK mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat teguran kepada pengelola agar segera memenuhi kewajibannya dan tidak mengabaikan perintah tersebut. Jadi jumlah penumpang dan yang naik di atas kapal dengan yang dilaporkan itu berbeda. Itu ya temuan yang dilaporkan oleh teman-teman dari Bapenda ya pada saat mereka lakukan monitoring kemarin. Untuk sementara kita melakukan teguran karena ini peraturan yang baru, ya mungkin juga mereka belum paham sosialisasinya, aturan mainnya dan lain sebagainya. Wah, kami sangat senang sekali karena bukan baru kali ini saja mereka melakukan pendampingan dengan kami, sudah cukup sering ya. Kalau saya hitung sejak COVID mereka sudah melakukan pendampingan dengan kami. Ya, bahkan ada beberapa hotel dan restoran yang menunggak sampai bermiliar-miliar. Ya, begitu mereka mendampingi kami, kemudian mereka merealisasikan pembayaran. Ya, jadi seperti itu. Tim Satgas Korsup KPK melanjutkan perjalanan mereka ke kawasan Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Di daerah yang dikenal dengan 1000 kampung adat ini, KPK menemukan aset mangkrak berupa pembangkit listrik tenaga biomasa PLTBM Bondohula. PLTBM Bondohula adalah aset hibah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM kepada pemerintah daerah Sumba Barat pada tahun 2020. Dengan nilai diperkirakan mencapai 30 miliar rupiah. Aset tersebut kini tidak lagi beroperasi diduga karena masalah ketersediaan bahan baku utama sehingga pemerintah daerah pun lepas tangan dalam pengelolaannya. Menanggapi temuan tersebut, KPK memberikan ultimatum tegas kepada pemerintah daerah setempat agar lebih selektif dalam menerima bantuan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kemampuan keuangan daerah. Kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah dalam penyelamatan aset ini terbukti berdampak positif termasuk pada peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Ya, kunjungan wisatawan ke Manggarai Barat sejak Manggarai Barat ditetapkan sebagai DSP di tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Data di tahun 2023 pasca pemulihan dari pandemi COVID
itu kunjungan wisatawan itu 469.000. Itu 65%-nya adalah mancanegara. Di tahun 2024 ini per 31 Agustus 2024 total kunjungan wisatawan itu 215.297. 56.000-nya berkunjung di luar kawasan Taman Nasional Komodo, 169.021 orang itu berkunjung di dalam kawasan. Sementara dalam 3 tahun terakhir, pada rentang tahun 2021-2023, Badan Pendapatan Daerah Bapenda melaporkan realisasi pajak daerah Manggarai Barat naik hingga 50%. Sayangnya, gelimang cuan di objek wisata Labuan Bajo bukan tanpa cacat dan masalah, sehingga membuka celah bagi praktik rasuah. Tekanan-tekanan non-teknis itu cukup kami rasakan. Dan yang bisa membackup kami itu hanyalah dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena seperti kita ketahui bersama, Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak main-main dalam upaya penegakan aturan terkait tindak pidana korupsi. Jadi sampai dengan tahun 2024, kami selaku Fiskus dan pemerintah daerah merasa sangat terbantu dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Karena para wajib pajak, ya dengan kehadiran KPK mereka cukup takut untuk melakukan penyelewengan. Dan akhirnya mereka mengungkapkan berapa sebenarnya omset yang mereka dapatkan selama ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga terus mendorong akselerasi pemanfaatan barang milik daerah BMD di NTT untuk memastikan bahwa aset negara dikelola dengan baik dan digunakan secara efisien, sehingga dapat mencegah terjadinya pemborosan atau penurunan nilai aset yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Pengelolaan BMD ini merupakan satu dari 8 area intervensi KPK di dalam Monitoring Center for Prevention MCP untuk memetakan potensi celah korupsi di setiap pemerintah daerah. Adanya supervisi dan pendampingan dari KPK memberikan kepercayaan diri yang besar kepada pemerintah daerah dalam upayanya untuk menyelesaikan masalah aset. Ketika KPK mereka melakukan supervisi dan sangat penting sekali dan sangat bermanfaat sekali buat pemerintah daerah. Karena apa? Ada powerful di sini bahwa ternyata negara hadir. Nah, maka para pemangku kepentingan memanfaatkan aset ini tahu ternyata harus pakai aset itu harus tertib ternyata seperti ini. Kadangkala karena dari awal, kenapa saya bilang begitu, Manggarai Barat ini berdiri tahun 2000, APBD 2004. Sejak 2004 sampai dengan 2017 itu ada 2 fase laporan keuangan. Kan berbicara laporan keuangan itu sama akuntabilitas, dia berada di disclaimer dan WDP. Pelaksanaan berbagai langkah akselerasi dalam pemberantasan korupsi menjadi kebutuhan mendesak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, serta untuk menyatukan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum guna menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kolaborasi yang erat antara lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta kiranya dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil tidak hanya efektif dalam memberantas korupsi, tetapi juga mampu mencegah terulangnya praktik-praktik tersebut di masa depan. Saat menangkap, mengumpulkan,
dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.